Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih karena sudah datang menyempatkan waktu. Sebelum itu latihan bacaannya. Nah. Oke, jadi Bapak terima kasih kepada kalian semua sudah bisa menyempatkan waktu datang. Percayalah bahwa orang-orang yang bisa menyempatkan waktu, mengatur waktu di hari luang, mengatur kesibukannya, itulah calon orang-orang sukses. Kenapa begitu? Karena orang-orang sukses adalah orang yang memiliki banyak pekerjaan, bisa mengatur waktu di antara jadwal yang padat. Atau misalnya begini, kata pepatah, bekerjalah saat orang lain tidur, dan perbanyaklah bekerja. Saat orang lain tidur, kita bekerja. Saat orang lain kerja, kita bekerja. Nah, jadi saat orang lain sedang istirahat, kalian melakukan kegiatan yang menambah wawasan atau pengalaman, itu akan menjadi sebuah ingatan di memori kalian, dan semoga kalian menjadi orang sukses nantinya. Amin. 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 Oke, jadi terima kasih banyak sekali lagi sudah datang menyempatkan waktu dalam acara kita kali ini, dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Sebelum kita mulai acara, kita tunduk dulu ketua kelompok. Kira-kira siapa yang mau jadi ketua kelompok? Siapa kira-kira? Rafli. Oke. Tugas ketua kelompok nanti adalah dia yang menunjuk teman-teman yang akan bicara. Siapa yang akan bicara, Rafli menunjuk. Misalnya selanjutnya Zia, gitu. Nah, Rafli yang menunjuk Zia yang akan bicara selanjutnya. Oke. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu, dipimpin sama ketua kelompok. Doa sebelum belajar aja. Tahu doa sebelum belajar? Apa? Oke, nah, silakan ketua kelompok. Berdoa. Doa selesai. Oke, sudah berdoa. Baiknya sebelum kita mulai, kita Bismillah dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya ada nggak yang pernah ikut kegiatan BK, bimbingan kelompok atau konseling kelompok? Belum ada pernah? Satu pun belum ada pernah? Oke, di dalam bimbingan konseling itu Bapak kasih tahu info dulu. Guru BK atau ruangan konseling atau ruang BK itu bukan untuk anak yang bermasalah saja. Tapi guru BK atau ruang BK itu gunanya adalah bisa untuk anak bermasalah, anak yang tidak bermasalah, orang yang bahagia, orang yang bersedih, orang yang tidak punya masalah sekalipun bisa berkonsultasi di ruang BK. Itu gunanya guru BK atau ruang BK. Jadi tak perlu takut panggil guru BK, karena tidak semua orang jalan hidupnya mulus, benar nggak? Ada yang berliku-liku. Kalian tahu nggak siapa yang punya Apple, punya iPhone? Siapa yang pencipta iPhone? Apple namanya. Tahu? Yang punya Microsoft tahu nggak? Yang punya Google? Nggak tahu? Oke. Nanti sampai di rumah kalian cari siapa pencipta brand hebat itu, yang orang terkaya di bumi, di dunia paling kaya itu orangnya. Kalian cari. Mereka hidup dengan cara yang tidak mudah. Tuh, ada yang berasal dari orang yang nakal, yang luar biasa aktif. Tidak ada anak nakal di dunia, yang ada aktif. Mereka lebih aktif dari teman-temannya. Tuh, tidak ada anak yang nakal, hanya mereka tuh aktif, lebih super aktif daripada yang lainnya. Jadi jangan malu kalau ada sampai orang yang bentar. Jangan malu kalau kalian dibawa ke ruang BK, karena orang punya masalah yang berbeda-beda, punya urusan yang berbeda-beda. Kalian bahagia itu masalah apa tidak?
Bahagia itu masalah atau tidak? Hah? Enggak. Terlalu bahagia masalah atau tidak? Masalah atau tidak? Nah, jadi mau sedih, mau bahagia itu sama-sama ada masalah yang terjadi. Jadi jangan risau kalau dipanggil guru BK kita itu sebuah keunggulan. Kalian punya dinasihati, kalian bisa berubah. Jadi bagus. Oke, mantap. Bapak jelaskan. Bimbingan kelompok tahu nggak? Nggak tahu. Konseling kelompok. Nah, jadi gini, di dalam kegiatan BK itu ada namanya bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok terbagi jadi dua. Yang satu, bimbingan kelompok topik bebas. Kalau topik bebas itu kalian tentukan topiknya apa. Misalnya dari Zia nyuruh pertemanan, dari Deka nyuruh tentang percintaan, bebas. Terus ada satu lagi topik-topik bebas, topik tugas. Kalau topik tugas itu bapak yang tentukan. Kalau misalnya bapak suruh kalian bahas tentang orang tua, semua bahas orang tua. Yang terakhir itu ada namanya konseling kelompok. Dalam konseling kelompok itu kalian satu orang satu menceritakan satu masalah hidup yang dialaminya, atau masalah berat yang dialaminya, dan kita carikan jalan keluarnya sama-sama, satu pertemanan sama-sama. Oke, sebelum bapak mulai, bapak kasih tahu bahwa ini hal yang paling wajib dalam kegiatan konseling kelompok yang kalian laksanakan, yaitu di dalam guru BK atau BK itu kami diajarkan menjaga asas kerahasiaan. Siapapun orang bermasalah, siapapun yang datang ke ruang BK tidak akan pernah terceritakan antara guru ini ke guru ini, tidak akan tahu. Karena apa? Karena dalam BK sangat menjaga asas kerahasiaan. Nah, jadi bapak minta kalian 10 orang di sini menjaga rahasia apapun yang terjadi di sini. Mau ketawa, mau nangis, mau meninggal mungkin. Nah, jadi rahasia kalian bersepuluh itu rahasia kita, wajib. Tidak ada yang cepu keluar sini keluar sana kata-katanya, woi misalnya Pais bermasalah, woi masalah Pais ini. Nah, tidak boleh begitu. Menjaga rahasia itu kunci pertama dalam konseling kelompok, wajib menjaga rahasia. Tahu nggak kenapa kalian bapak ditunjuk jadi orang yang konseling kelompok? Karena bapak percaya kalian bisa menjaga rahasia dan kalian adalah teman dekat satu sama lain. Misalnya Pais, Rapli, Deka, Zia, Lutfi, dekat nggak? Dekat nggak? Karena kalian bapak rasa dekat, makanya bapak tunjuk menjadi orang yang konseling kelompok, biar bisa menjaga rahasia yang terjadi. Bisa menjaga rahasia? Bisa. Oke. Yang kedua ada namanya asas keterbukaan. Keterbukaan itu adalah kalian semua bercerita dengan terbuka, dengan jujur bahwa itu masalah yang benar-benar sedang kalian alami. Mau itu berat, mau itu enggak, silakan bercerita. Teman-teman membantu menyelesaikan, memberi solusi. Bapak juga membantu. Mana tahu dengan kalian bercerita, kalian tidak merasa sendiri. Ada orang lain yang juga merasakan masalah yang sama, atau masalah kalian malah sama dengan masalah bapak gitu. Mari kita sharing, bercerita. Konseling kelompok itu gunanya adalah untuk sharing atau mengentaskan masalah agar tidak merasa sendiri dalam menghadapi masalah. Udah paham? Oke. Selanjutnya mau langsung mulai itu main game. Semula itu main game. Main game. Oke. Kita main game. Gamenya adalah clue-nya berpikir sebelum menjawab. Berpikir sebelum menjawab. Yang bapak tunjuk yang jawab, yang tak ditunjuk jangan jawab. Bapak mau jalan-jalan ke Bali, kira-kira bisa nggak naik sepeda? Rapli? Salah. Zia? Salah. Lutfi? Lagi, bapak mau jalan-jalan ke Bali, kira-kira bisa nggak kalau bapak naik sepeda begini? Rai? Bisa. Betul. Salsa? Betul juga. Kalian belum sudah saling kenal sebelumnya? Belum saling kenal? Belum saling kenal. Oke.
Kalau tidak tunda main game. Perkenalan dulu. Cara perkenalannya unik. Cara perkenalan ini. Tahu tepuk berikuan? Enggak. Ini coba lihat Bapak. Berikuan. Coba praktek. 1, 2, 3. Berikuan. Dimulai dari paha. 1, 2, 3. Berikuan. Berikuan. Paha dulu. Berikuan. 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 Oke, break 2 lagi. Kalau break 2 gini kalian. 2 di paha, baru 1 sama. Bedanya cuma di awal. Oke, kita ulang. Break 2. Break 2. Break 2. Break 2. 2 di paha, 1 di atas, 1 di paha. Ayo. Kita mulai dari break 1 ini. Break 1. Break 1. Break 1. Break 1. Dari paha, break 1. Break 1. Lambat-lambat dikit. Break 1. Nah gitu. Break 1. Break 1. Break 2. Break 2. Ah, udah paham? Udah paham? Oke, kita ulang. Break 1. Break 1. Break 1. Lambat-lambat. Break 1. Tung, tak, tung. Break 1. Tung, tak, tung. Break 1. Tung, tak, tung. Break 2. Tung, tung, tak, tung. Break 2. Tung, tung, tak, tung. Oke, udah paham? Oke. Jadi kita perkenalan. Yang pertama kalian menyebutkan nama panggilan. Nama panggilan. Misalnya siapa yang namanya terlalu panjang? Udah tahu nama panggilan? Panggilan aja. Misalnya Pak Is, siapa nama panggilan? Pak Is. Oke. Jadi gini, caranya gini. Berikuan. Rizky. Nasi goreng. Ulang lagi. Deka. Ayam penyet. Nah gitu. Dimulai dari Deka. Nanti berlanjut. 1 misalnya gini. Cok mulai. Kita contohkan. 1, 2. Semua cepet ya. 1, 2, 3. Berikuan. Ulang. Berikuan. Deka. Break 2. Tak lanjut tepuk. Tak pakai. Tidak pakai ini lagi. Langsung tepuk. Oke. 1, 2, 3. Berikuan. Deka. Dadar lebih. Iya, dadar. Nah, ulang. 1, 2, 3. Berikuan. Deka. Dadar. Bisa. Tak. Goreng. Nah, kita mulai. Rapikan tepukannya dulu. Sebelum kita mulai, rapikan tepukannya dulu. Rapikan tepukannya dulu. Rapikan tepukannya dulu. Ya, ulang. 1, 2, 3. Berikuan. Biar sama nadanya, kita pakai ketukan. Tung, tak, tung. Jadi nggak terlalu depan. Tung, tak, tung. Jadi paha. Tung, tak, tung. Jangan cepat kali. Tung, tak, tung. Tung, tak, tung. Dah, coba kita tes. 1, 2, 3. Berikuan. Berikuan. Break 2. Break 2. Break 2. Break 2. Dah paham? Oke. Tidak boleh mengikuti. Oke, kita mulai perkenalan. Dah. Nama panggilan sama makanan kesukaan. Makanan paling favorit. Oke, kita mulai. Siap-siap. Break 1. Deka. Dadar goreng. Ini bisa. Kita. Fakta. Nasi goreng. Salsa. PS. Rendang. Rizky. Telur dadar. Rae. Opor ayam. Dia. Ayam goreng. Ayam. Ini ayam. Pipi. Ayam goreng. Putri.
Ya, oke, sip, mantap, tangan lo. Sebelum kita mulai gamenya, Pak mau tanya. Deka, apa makanan kesukaannya Hairun? Deka, apa ya Deka? Dia, Deka, apa makanan kesukaan Hairun? Betul. Salah. Deka. Diam. Rapi, Okta, apa makanan kesukaan Lupi? Diam. Betul lah. Oke, yang salah kita kasih hukuman. Hukumannya kita ulang. Hukumannya nyanyi balon 45 pakai nada O. Dulu. Kita mulai. Zia, apa makanan kesukaan Putri? Amel. Ayam apa? Betul? Faiz, apa makanan kesukaan apa? Salsa, apa makanan kesukaannya Zia? Betul? Ayam Baik. Betul? Oke, selamat. Rai, apa makanan kesukaan Okta? Tadi bebek ya. Ayo, Cuci. kamu kesukaan Okta. Nasi goreng. Betul? Amel, apa kesukaan Putri? Betul. Deka, apa makanan kesukaan Putri? Kita makan kesukaan Amel. Ayam bebek. Betul. Rapli, apa makanan kesukaan Salsa? Betul. Faiz, apa makanan kesukaan Rapli? Rapli. Betul. Apa lagi yang belum? Deka, makanan kesukaan Rai? Kesukaan Rai? Payah lah mau Pak. Apa makanan kesukaannya? Makanan kesukaan Rai nggak tahu? Ayo. Tebak lu. Betul. Apa? Ayam ya. Betul. Berarti yang salah Amel. Kita nyanyi nanti di terakhir. Kita lanjut game tadi dulu sebelum masuk kita ke kegiatan BK kita. Berpikir sebelum menjawab. Bapak mau Bali, bisa nggak bawa uang 1.000 aja? Enggak. Lebih. Enggak. Zia, Bisa. Rai, Bisa. Faiz. Bisa. Oh. Oke, Bapak mau jalan ke Padang Panjang. Bisa nggak Bapak sampai 5 menit jalan kaki? Putri, Bisa. Lalu Okta. Bisa. Salah. Hairun, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Enggak. Bisa nggak? Bisa nggak? Apa keluar dari kuncinya Pak? Harus pakai? Oke, kuncinya harus pakai. Orang kalau berpikir kan, nah, jadi kuncinya harus pakai. Satu game lagi sebelum kita mulai. Keluhnya keliling Padang. Bapak jam 1 di Padang. Jam 2 Bapak di mana? Aceh. Betul. Tahu. Sudah Pak. Dan saya. Betul. Yona. Pas. Yona. Mama ada A. Lalu kita ganti pertanyaannya. Bapak jam 1
di Bali. Jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 Bapak di mana? Zia. Di Padang. Salah. Ray. Di Lampung. Salah. Keliling Padang. Lupi di mana Bapak? Jam 1. Bapak di Bali. Di Bali. Nah, jam 1 Bapak di mana? Padang. Salah. Di mana Pak jam 1? Salah. Jalan. Ya. Salah. Bapak jam 1 di Bali, keliling Bali. Kita keliling Bali. Jam 1 Bapak di Bali, jam 2, jam 3, jam 4 Bapak di mana? Rika. Ada di Pantai mana? Di mana? Bukan tadi. Salah. Bapak di Bali, keliling Bali. Jam 1, jam 2, jam 3 Bapak mana keliling Bali? Indramayu. Indramayu. Salah. Keliling Bali. Di mana? Salah. Di mana? Keliling Bali. Salah. Nggak tahu. Kelunya, Pak tahu. Kelunya Di Bali. keliling Bali. Berarti kalian harus mulai dari huruf B A L I. Kota apa yang namanya B? Bali. Bandung, boleh. Kota apa yang hurufnya A? Aceh. Aceh. Kota apa yang hurufnya L? Kota apa yang hurufnya I? Indramayu. Boleh. Itu kuncinya. Tapi harus berturut. Yang 1 Bapak di mana tadi? Kan Bapak bilang 1, 2, 3, 4. 1 jadi mana? 2 jadi mana? 3 jadi mana? 4 jadi mana? Paham? Oke, kita mulai kegiatan inti kita, yaitu pada kegiatan konseling kelompok. Kita sudah main game, sudah fokus lagi. Udah bisa fokus? Atau mau latihan fokus dulu? Kalau lanjut ada Pak. Hah? Latihan fokus lanjut? Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Masing-masing dari kalian semua menceritakan satu masalah yang sedang kalian alami sekarang. Masing-masing cukup satu masalah yang sedang kalian alami sekarang. Kita mulai dari ketua kelompok kita, dari Okta. Okta susah berhenti merokok. Udah tahu semua? Nah, silakan Okta tunjuk kawan-kawannya, bebas siapa aja. Faiz, apa masalah Faiz? Semua. Susah berhenti merokok juga. Faiz lagi yang menunjuk. Siapa? Zia. Lingkungan rumah kurang baik. Tunjuk lagi Zia. Deka. Sering dibully. Tunjuk. Lutfi. Sering dibully. Tunjuk. Melisa. Nilai sering turun kelas 8. Tunjuk. Baik. Ada kelas 8 nilai saya turun. Oke. Sebelum ini kuatkan suaranya lagi ya biar kedengaran. Tunjuk Rai. Putri. Nilai turun kelas 8. Tunjuk. Ada masalah keluarga. Ada masalah keluarga. Tunjuk. Salsa. Masalah keluarga juga. Oke, dapat tahu kan semua masalah satu sama lain. Apa? Pilih kasih antara orang tua. Oke, Bapak Okta, ada nggak yang bertanya sama Zia? Apa masalah Zia tadi? Ya, ada yang bertanyakan nggak? Nggak ada. Zia ada bertanya sama Okta tentang masalah dia? Nggak ada. Faiz, ada yang bertanya nggak sama Deka tentang masalah Deka? Deka nanya sama Faiz? Oke, lanjut. Apa lagi? Melisa, ada yang mau tanya sama Amer? Sama Putri? Putri? Rai, ada yang mau tanya nggak sama Hirun? Mau tanya boleh, masalahnya kenapa, ada apa? Mau tanya nggak? Nggak ada. Hirun mau tanya nggak sama Rai? Nggak ada. Salsa, siapa lagi yang belum mau tanya?
Lutfi, mau tanya nggak sama Salsa? Nggak, Salsa mau nanya nggak sama Lutfi? Oke, nggak ada. Jadi karena nggak ada yang mau nanya, mungkin Bapak bisa motivasi atau pancing ya kalian bisa bertanya. Jadi semuanya kan sudah menceritakan apa masalahnya. Kira-kira kita pilih satu masalah paling berat dulu yang kira-kira mau kita tahu, mau kita selesaikan masalahnya sama-sama. Kira-kira masalah siapa? Salsa. Masalah Salsa. Yang lain sepakat? Sepakat? Oke, berarti masalah Salsa adalah masalah dengan orang tua atau aplikasi dengan orang tua. Oke, nah kita pilih nomor satu adalah Salsa. Selanjutnya, jikalau kita nanti ada pertemuan kedua, misalnya ada pertemuan kedua, kira-kira menyelesaikan masalah siapa? Yang paling berat lagi. Masalah siapa? Pilih. Masalah siapa? Okta. Yang lain? Oke. Sepakat. Yang ketiga siapa kira-kira? Faiz. Faiz atau Dika? Faiz. Sepakat? Oke, jadi seandainya kita ada pertemuan lagi, pertemuan kedua kita akan membahas masalah dari Okta, pertemuan ketiga kita akan membahas masalah dari Lutfi. Seandainya ada, dari Faiz, seandainya ada pertemuan lagi nantinya. Oke, dari masalah Salsa, tadi kata Salsa ada masalah sama orang tuanya. Karena Salsa merasa orang tuanya pilih kasih. Coba saya ceritakan secara detail pelan-pelan aja. Apa masalahnya? Kan dulu sampai aja kan kuliah Iya. Sorok ya. Jadi pas satu Yang lain ya, perhatikan temannya. Kak satu mah ya sekali-sekali kenal kadang. Iya. Jadi udah satu kayak anak tuh dimanja jadi anak satu-satunya gitu kan. Iya. Kayak tapi di Indonesia tuh dia kerja lah misalnya ya gitu. Jadi bagi dasar mah ada di dasar Solo lain bisa gitu. Saya kan cuma aku juga Oh gitu. pas wisuda pas satu kayak anak tuh aku biasa langsungnya padahal satu cuma salahnya sedikit ya misalnya kayak itu ya masalahnya sedikit itu di dua ya kak di dua masalah itu jadi sekarang jarang kalau kakak itu ini malahan membela kak dari masa dulunya membela saya ini membela kak ya kalau saya di rumah satu aja mengeberan sih pas kakakku lagi menjadi di rumah itu kan dulu cuma kakakku yang disuruh gitu kok ini enggak tahu saya mengeberan dari kakakku dari kakakku kan ini si ngambil duit gitu di rumah rasanya cuma mengeberan deh kakak nggak ada kalau dia udah di rumah cuma ngerasain diskusi kuliah itu itu padahal biasa kan kasih cari-cari juga kan kasih cari itu padahal itu cuma dokumen untuk katanya kan sama tuh kan cuma mencari kerajo untuk di Jepang di Jepang itu kan maksudnya kan nggak tahu apa tuh kita demo cuma kayak untuk latihan bahasa sih latihan bahasa itu kan kerajo dia dulu di sana dia dulu di sana tuh ama tetap lo nanti kakak tuh padahal saya sedikit lagi kadang di balai kenapa dulu dulu kakak tuh 50 padahal dia untuk beli paket kakak tuh paket untuk paket gitu malam-malam mah kan sama siapa ke kampung tuh pas sama siapa di kampung tuh kakak pagi kalau malam di rumah tuh cuma ada bahasa abang sepupu kamu apa saja tiba-tiba di Bandung itu kakak pulangnya jam 10 bisa telepon kakak tapi ada lo kejadian apa-apa kan itu jarang-jarang aku pas jangkit teleponnya maaf kalau tidak hujan kan atau aku salahnya itu pas tidur di rumah pas selalu kan yang bilang di Alman
Dek, kenapa tuh masalah sepele sih gitu, padahal apa yang salah, padahal apa yang salah tuh sederhana lebih besar ya. Nah kalau masalah yang jangan apa membanding-banding itu saja kak tuh, membanding-banding lah ada kak tuh yang di radio pindah. Nah terus ini kan bapak dulu tuh kalau kan sayang banget dulu, kurang sayang lagi bapak. Terus ini apa saya tuh kayak kurang perhatian di sini. Biasanya dulu anak tuh disayangnya supaya sama lain sama dapat supaya sama lain itu di luar kayak sampai keluar nanti kondak malah kayak keluar kan kayak teman-teman sama si Badila, si Dani, kayak sama si Dani kalau kenal ini ada yang muda Badila sekali baca cerita saat itu tiba-tiba saya dicari padahal saya pernah mengikuti yang masak. Kalau nggak apa, kalau nggak pulang, Raisa kalau ada Raisa pulang lagi. Terus ada oh jadi gitu mah. Kalau saya kayak keluar, dia tuh sama cari loh. Itu cuma masih dulu Raisa kan kerjaan itu. Terus malah membela Raisa tuh kayak terus solo asli gitu kan. Tapi itu nggak salah belum. Anakku tuh dulu kan yang salah kakak, malahan salah satu yang kami bilang dulu kan saya nggak ada masalah bapak saya, tapi apa mama bilang kak satu saya nggak ada bila ini dulu. Terus kayak anakku tuh biasanya kan ama saya pagi di Kalajo tuh diajak saya pergi balik dalam gitu. Ini apa kalau sekarang makan malam tuh di request saya gitu kan biasa tuh apa asal terus yang cerita aku makan malam ya kalau gitu sama kerjaan bagi aku sih satu salah gitu kan tuh agak saya minta balian apa ini Pak Dewa terus saya ada aku nih Pak Dewa punya mak dong bisa aku lecak sebetulnya oleh teman-teman ada keluarga oh ini sekali kok itu malah nasa kok bagiannya tuh agak bisa tuh ada apa-apa ada itu ya kan kita bisa kalau kali aku kalau suramai tuh tuh kayak salah satu selalu sih makhluk kadang di rumah tuh biasa yang mau aja mencuci baju itu mengambil rumah memasak loh kadang saya suruh lah Pak Soko nah apa cuci lah yang tua lalu saya misalnya itu mak kau cuci lah cucikan dulu cuci lah yang tuh ada yang kau suruh baik ya sudah mau lah kaju lah ada usulan tuh kan agak ada tuh kan acak mana nih kalau cowok itu Pak istri anakku rasa masih cowok kalau notif tanya jangan terus ya kok terus kita paksa sekecian kalau sekolah kalau sekolah nggak ada tapi ya saya kadang itu WA orang dari luar nah terus pernah amat kami biasa tanyanya terus biasa padahal apa tuh dulu pas SMP itu pas SMP bapak tuh ternyata mengitu dia bisa tahu atau perhatian tapi saya selalu kangen gitu juga kalau apa dulu nggak ada kangen juga saya selalu kangen dia tentang itu dia apa kan biji nah ada lagi yes kalau apa sih kasih sayangnya kurang tuh ke kakak ini soalnya saya coba cerita dia tahu kadang kalau yang ngajak saya kalau berdua kadang selalu curhat dulu berapa tapi apa-apa sadar-sadar loh ini malahan kayak membela kak Kisin ya itu lagi itu aja jadi yang Bapak tangkap bahwa Salsa merasa orang tuanya pilih kasih sama dia ibunya sekarang lebih sayang ke kakaknya ayahnya sekarang lebih perhatian ke kakaknya daripada dia sekarang seperti itu yang terjadi
walaupun masih sama-sama di rumah, tapi Salsa yang sering disuruh-suruh daripada kakaknya. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan nggak? Siapa yang mau nanya? Dari ketua lah, Bapak tunjuk, suruh tanya duluan siapa? Saya lupa. Pak Is. Salsa berapa bersaudara? Dan ketawa, serius. Berapa? Berdua. Berdua aja, berarti kakak sama Salsa. Bedanya berapa tahun? 2009. Kakak kelahiran tahun berapa? 2001 Salsa. Ini berapa tahun tuh? 8 tahun. 8 tahun bedanya sama Salsa. Oke, dah pertanyaannya ada habis. Oke, siapa lagi tunjuk? Ada mau nanya nggak? Deka lupa. Deka. Salsa anak berapa? Salsa anak berapa? Kedua. Kedua dari 2 bersaudara. Nanti Salsa anak bungsu. Kakaknya anak apa namanya? Anak sulung. Jadi tadi 8 tahun. Tunjuk lagi, ada mau nanya nggak? Dengan jawab. Orang tua Salsa bisa yang berapa? Sebenarnya sih dua. Bisa yang lebih dua. Tapi kalau Salsa itu tuh lebih ke kakak Salsa. Perasaan Salsa sekarang begitu. Ibu bapak usia kakak saja. Lagi mau nanya, tunjuk Rapi. Kita ada jawab. Kenapa Salsa bisa kayak ini? Dia dulu kan pernah dibangun tuh drama tuh. Apa kan dulu bully kalau keluar kan. Ini biasa malam-malam kan saya aku dulu jawab apa dulu apa itu untuk masalah di lapangan rumah tuh malam-malam kan. Itu saya dibangun kan sih apa kok sama aku Oke, ada lagi? Siapa Uta? Saya. Lain. sejak Sudah tuh umur berapa tuh? Kelas berapa? kelas 8 tanggal 7 Oktober. Kelas 8, tanggal 7 Oktober. Sudah apa tuh? Sudah Nah, sudah itu saya merasa dibanding-bandingkan sama kakak. Siapa lagi Okta? Siapa? Zia. Bagaimana cara merasa mengatasi bahasa itu? kadang kalau kita lama-lama sih itu kayak sudah kayak itu kehendak mah kayak pakai rani benda itu kayak jual kayak kehendak itu. Oke. Siapa lagi Okta? Lutfi lah. Lutfi. Bagaimana konsep ibu Ginosa? Konsep ibu Ginosa itu Ibu itu bagaimana bagi Salsa? Orang yang bagaimana? Kadang perhatian, kadang itu serba salah gitu. Ada itu yang kata lama, itu yang salah, itu yang batu. Nah itu sering bilang utama. Oke. Lagi Okta? jawab. Oke, lanjut. Bagaimana konsep ayah ibu Ginosa? Sama zaman. Spesial ada, istimewa ada. 2 orang tuh. Tapi kalau spesial biasa anggota di anggota gitu kan. Kalau bahasa tuh kayak kalamat sen gitu. Gitu. Ayah Salsa kerja di mana? Bawa paket ke luar kota. Oh gitu. Mau bawa mobil, foto. Oke. Siapa lagi mau nanya? Ini bagaimana? Salsa nggak dijaga ke mama atau ke papa? Sekarang. Kalau sekarang kalau apa sih kalau pagi kita lebih dapet ke misal kalau apa pulang kita dapet apa saya juga masak. Berarti sama lah ya, seimbang. Nggak ada yang lebih sayang ke ama atau apa? Kalau disuruh pilih. Kalau anak itu kayak dibanding-banding langkah itu ada disuruh isi karena ada
dipacari itu juga dipacari anak itu kalau apa Apa kata Mas Sari? kalau saya sih apa pada hati sih kalau jangka itu kalau jangka karena saya jangka kalau dari jalan jangka Ada yang mau tisu nggak? Mau tisu nggak? Nah. Apa saudara makanya? Ayah bagaimana? baik sih tapi kalau dapat itu kadang kedua nggak hancur itu balik-balik isinya terus itu kadang apa tuh belum jalan masa biasanya ini lama tuh pas pas saya ada biasa apa dulu apa tuh apa dulu apa yang besar apa dulu apa tuh kadang-kadang sih itu mama beda masa apa tuh itu beda masa biasa kan nanti itu jadi beda masa apa aku udah sekarang sih yang bilang tadi mas Dia mau nanya tidak? Baik kan? Kalau tak benci itu makan itu. kadang pas yang kadang apa kan masuk kan kadang maju dan itu kadang surat kamar itu tuh angka itu kalau berjalan tuh kadang ada dua sambil aktif sambil aktifnya kadang saya di situ kalau lo foto berjalan tuh lalu enggak gitu kadang rasanya di penelitian dia kadang nggak di situ kok nggak berdiri jadi kadang kan anak SD atau kan kemas dia di penelitian dari yang lain ada anti itu kan Itu perasaan Salsa selama ini. Ada lagi yang mau nanya? Habis. Oke. Bapak nangkap masalahnya bagaimana yang Salsa rasakan sekarang. Kira-kira yang Salsa rasakan itu perasaan selama ini kira-kira itu benar atau salah? Salsa merasa begini ini benar atau salah kira-kira? Antara iya atau tidak. Oke. Salsa masih bingung salah nggak kalau dia merasa orang tuanya pilih kasih. Bapak ada film mungkin nanti Bapak kirim. Film itu kisah nyata. Kisah nyata dia 3 beradik. Ibu dia tidak punya ayah lagi, ayahnya udah meninggal. Tinggal ibunya saja. 3 beradik, abangnya 1, kakak beradik 2. Perempuan dua-duanya, kisah nyata. Film itu film Indonesia, film moral, film fakta. Jadi filmnya tuh yang abang karena sibuk kerja, abang lebih disayang sama mama. Karena dia laki-laki, lebih disayang sama mama. Dia yang bekerja karena dia ganti bapaknya, ibaratnya dia yang bekerja. Dia mencari uangnya, dia makan sama mama. Misalnya yang lain minta makan, yang cewek belum minta makan, mah beli punya dua-duanya tak dibelikan. Tiba yang cowok request, mah beli inilah kita, dibelikan sama mamanya. Itu yang kita makan sama-sama berempat. Jadi yang cewek, yang adik, yang paling bungsu itu merasa dia tidak disayang, sama seperti Salsa. Dia disuruh nyuci baju, dia disuruh masak setiap hari. Misalnya ada paket datang dari rumah, paket Shopee, paket JNT datang, rumahnya tinggal 2, yang ngambil selalu adiknya. Misalnya ada tamu yang buka pintu selalu adiknya, padahal rumah kamar adiknya di lantai atas, kamar kakaknya di lantai bawah. Kakaknya tak mau dengar apapun yang terjadi. Tuh, yang kakak tidak merasa bahwa itu salah. Jadi dia berkelahi di depan mamanya tidak nampak. Dia berkelahi, tapi mamanya nampak di depan pintu. Katanya
kau aja lah anak mama sendiri, aku tak usah, biar aku pergi sendiri dari rumah ini, kata yang adik. Gak sayang mama tuh ke aku, mama tuh lebih sayang ke kau, katanya gitu, dengan kasar ngomong gitu. Jadi mamanya nangis lah dengar itu, nangis mamanya, masuk abangnya. Kalian tuh kenapa kalian gini, kata abangnya. Mama tuh sayang sama kalian semuanya. Jadi kenapa mamanya lebih nyuruh adiknya tuh disuruh-suruh terus, dan yang kakak tidak disuruh-suruh? Karena yang kakak dia kan 3, yang anak tengah. Yang anak tengah itu tomboy, senangnya, tahu tomboy? Tomboy, senangnya kerja pribadi, kerjanya di laptop, kerjanya di HP, kerjanya dia, ibunya tuh punya proyek besar, seorang yang punya gedung besar, seorang rentenir juga, mungut-mungut uang. Yang kakak tengah itu lebih sering kerjanya di lapangan, pemberani. Misalnya ada cowok berada besar datang, kakak yang hadapi. Kenapa kamu sini? Ini kedai saya, gini-gini. Kakak itu kerjanya. Yang adik itu lembut. Bagaimana seorang cewek itu adiknya? Ada inti di piring. Jadi, tau nggak intinya apa? Tau nggak intinya apa? Saya tahu intinya apa? Orang tua memberi kasih sayang sesuai dengan kebutuhan. Orang tua menyuruh kita karena orang tua tuh melihat, oh bahwa anak saya ini bedanya sama kakaknya, ini bedanya sama kakaknya. Jadi diberi sesuai dengan kebutuhan. Mungkin kita merasa kerja kita terlalu berat, kerja adik kita atau kakak kita terlalu ringan, nah, yang diberikan oleh ibu kita atau ayah kita. Tapi mereka tuh menghidupkan kita dari umur berapa coba? Dari nol, dari kalian belum ada sampai ada. Dia tahu bagaimana kepribadian kalian dari kalian kecil sampai kalian beranjak umur 15 tahun, 14 tahun. Dia yang tahu bagaimana hidup kalian. Misalnya, contohnya bapak sama dia bapak. Bapak orangnya orang lapangan, lebih senang kerja itu di lapangan, ngomong, bersosial, ngobrol sama orang banyak, itu lebih senang. Paling senang berorganisasi, lebih senang ngobrol kayak gini. Karena bapak menjadi guru BK, Pak lebih senang bisa bicara sama orang banyak, lebih senang kerjanya tuh langsung. Tuh bapak pribadi. Kalau adik itu 1000 derajat berbalik dari bapak. Adik bapak lebih senang kerjanya di laptop aja tuh, kerjanya di laptop, kerjanya di HP, kerjanya menulis. Bedanya sama bapak. Kalau bapak misalnya bapak nggak ada uang, kerja bapak apa? Jualan bapak, jual es. Bapak pernah jual es waktu bulan puasa kemarin. Bapak jual es di Cendrawasih, jual es buah sama Pak Rahman, jual es buah. Adik bapak kalau tidak duit apa yang dilakukan? Dia trading. Dia trading karena dia jurusan kuliahnya pun informatika. Dia paham dengan komputer, kerjanya trading, main saham, atau dia bermain yang menghasilkan uang, bukan berjudi, tidak berjudi. Kalau berjudi, bapak tumbuk dia tuh, berjudi. Dia bermain yang menghasilkan uang secara halal. Misalnya sumbangan-sumbangan yang dia dapat profit, dapat hasil, itu permainan dia kalau ada uang. Dia lebih senang bermain di balik komputer, lebih senang menonton film, membuat film, pokoknya hal yang bersangkutan dengan komputer dia lebih senang. Jadi bapak pernah merasa seperti saya. Uang jajan bapak cuman sekitar waktu bapak kuliah cuma 20.000 satu hari. Sementara uang jajan adik bapak itu 50.000 sehari. Banyak kan? Adik padahal. Kok bisa ya lebih banyak adik daripada abang dalam hati bapak? Kenapa lagi ini? Apa salahku bapak kan? Bapak telah banyak-banyak dalami. Rupanya jajan bapak sama dia sama. Kami sama-sama kuliah. Bapak di Pekanbaru, bapak di Padang. Satu minggu bapak dan adik itu dikasih uang 350.000. Bapak anggap bahwa itu 20.000. Kenapa? Karena bapak anggap 30.000-nya bapak belikan ke minyak, bapak belikan ke rokok. Itu anggapan bapak. Jadi sisa 20.000 untuk makan. Jadi bapak anggap bapak 20.000 sehari. Kok cuma 20.000 sehari gitu? Padahal sama-sama 3,5. Kita sama-sama 3,5. Uangnya bapak belikan ke minyak. Bapak murah. Bapak suka jalan-jalan. Sama kayak Salsa. Kalau ada masalah, solusi bapak adalah jalan-jalan, kencang-kencang, bawa kencang-kencang,
teriak, apa mau kita bilang, gitu terserah. Tuh, laki-laki biasa begitu. Ini juga ada perempuan begitu. Jadi itu solusi bapak ada masalah. Jadi bapak sering habiskan minyak, sering merokok, ada masalah bapak merokok. Mungkin itu salah. Bagi banyak orang itu salah. Tuh. Kalau adik bapak, dia tidak merokok, tidak suka jalan-jalan, kerjanya di kos saja. Jadi uang 10.000 itu banyak bagi dia. Pernah suatu saat bapak bilang, coba SS saldo rekeningmu, bapak. Berapa saldonya? 78 juta. Saldo dia pribadi. Bapak tengok saldo bapak 200.000. Jauh gak bedanya? Jadi dia tuh menabung. Dia beli laptop, beli sendiri. Beli laptop tuh harga 11 juta. Karena dia informatika butuh laptop yang besar-besar kan, 11 juta. Beli sendiri, tabungan sendiri. Beli HP harganya 11 juta. Ada yang suka iPhone nggak? Semua suka iPhone. Adik bapak orang yang benci sama iPhone. Lebih baik aku beli Android harga yang lebih mahal daripada beli iPhone. iPhone itu dibilangnya menang estetika doang, menang kamera doang, yang lain kalah. Kalau orang punya banyak duit, mungkin akan lebih milih iPhone. Karena apa? Karena estetika. iPhone nampak apel tinggi gitu kan, keren dah kan? Megang HP, misalnya HP gini, megang HP gini, ya nampak dia orang kalau punya iPhone, ya kan? Jalan-jalan tuh kayak gini megang HP. Nah, masuk kantong di luar saya pegang. Kak Siko, dia nampak lambangnya atau foto gitu lah. Dia nampak lambang apelnya. Tuh. Kalau misalnya dia orang beruang, pasti dia lebih milih beli iPhone daripada beli. Adik bapak, karena dia tahu susahnya orang tua cari uang, dia lebih milih beli Android. Dia punya duit 15 juta. Pak bilang, beli lah iPhone bapak. Biar nampak sama orang keren kan, bervideo, saya bervideo kan bapak. Ya, tapi ada yang lagi lebih dari iPhone. Dia beli Xiaomi Redmi 12 Pro. Harganya adalah 11 juta lebih. Kameranya sangat-sangat bagus. Bikin sinematik, wah mantap. Nah, dia paling suka dengan sinematik tuh. Luar biasa kamera yang bagus. RAM-nya besar, main game apapun bisa. Yang paling tinggi, Genshin Impact rata kanan, paling rapi. Genshin Impact rata kanan. Rata kanan itu apa? Semua ultra. Main PUBG semua ultra, paling rapi. Main ML paling rapi. Main game paling rapi. Paling rapi. HP itu HP paling tinggi. Di bawah Samsung, ada nggak? Kan ada Samsung S24 Ultra itu 24 liter kan? Chipsetnya apa pak? Chipsetnya Gen 2, Snapdragon Gen 2. Paling kencang sekarang. Yang paling gator sekarang itu Snapdragon Gen 2. Itu yang dibeli. Padahal dia bisa beli iPhone kan? Tapi nggak mau. Dia nggak suka iPhone kan? Bapak suruh dia kalau ngedit kalau trading kan enak pakai iPhone. Dia bilang nggak suka. Aku beli Asus ROG. Beli Asus ROG. Keren nggak tuh mindset dia? Kalah apa? Apa masih mikir beli iPhone lah, nabung lah beli iPhone. Kalah apa sama dia? Bilang untuk apa iPhone? Untuk apa? Bersatu, baterai boros, cepat panas, menang estetika doang. Mau ngapain ya? Kecuali kalau pada dia yang ngasih nasihat ya Pak. Kecuali kalau abang nasihat, kami nggak pernah manggil abang kakak atau siapa. Kami manggil tahu nama-nama. Daripada kau beli itu, mending beli HP Xiaomi, HP apa, Android yang bagus, dapat yang keren daripada beli itu. Nanti kalau mau beli iPhone, kerja sendiri baru beli iPhone. Masa pakai orang tua. Kalau beli iPhone nanti baterai boros, beli HP lagi. Nah, jatuh pecah belakangnya kan jelek. iPhone itu kan kaca belakangnya jelek, beli HP lagi. Beli aja yang bagus. Nah, oke, jadi bapak sekarang nggak ada fokus ke beli HP lagi tuh, bapak tuh. Nah, HP itu dari bapak S1 semester 3. Nggak ada bapak niat membeli HP, membeli laptop, nggak ada. Niat bapak itu adalah cepat selesai S2, selesaikan semua. Jadi bapak kan sekarang S2. S2, S1 bapak S2. S1 udah di Terengganu, S2 di Padang. Jadi bapak tak pikirkan lagi hal-hal duniawi, cukup selesaikan cepat pulang ke rumah. Jadi kalau saya tanya bagaimana cara bapak atasi bapak yang rasa cemburuan tuh, karena bapak guru BK, bapak paham psikologi, jadi bapak pikir bahwa pas pula bapak jumpa film tuh, nonton film tuh, jadi bapak pikir, jadi gini, orang tua tuh tahu batasan kita, ukuran kita. Misalnya salsa disuruh nyuci terus, disuruh masak terus, disuruh beresin rumah terus.
Mungkin orang tua tahu ini saatnya untuk salsa lagi. Mungkin kakak dulu sudah tanpa sepengetahuan salsa dulu masih SD, kakak sudah seperti itu, sudah mengalami. Jadi gantian sekarang jadi salsa yang disuruh-suruh. Yang kedua, kenapa salsa yang disuruh-suruh juga? Kakak kenapa main laptop aja, main HP aja? Yang pertama, ibu dan bapak tahu beban yang kakak salsa tampung sekarang apa. Satu, kakak salsa baru selesai kuliah, dan baru selesai wisuda. Skripsi itu sangat sulit, beban mental. Tahu nggak? Skripsi itu beban mental bagi seseorang, sangat-sangat sulit. Banyak sampai begadang, sampai tidak tidur. Mungkin ada yang turun berat badan gara-gara skripsi, sakit tipes, penyakit kuning, bahkan ada yang sampai gantung diri cuma gara-gara nulis skripsi. Pernah nggak nengok video gantung diri? Banyak kan? Rata-rata orang yang gantung diri adalah mahasiswa yang nggak sanggup sama menyelesaikan skripsi. Tekanan batin. Satu gini, dia menulis skripsi, ditelepon orang tua, nak cepat selesaikan skripsinya, bapak dan ibu sudah tua. Itu tekanan batin tuh. Satu sisi ngetiknya susah, butuh waktu lama, dan tekanan dari orang tua suruh cepat, susah. Satu sisi lagi, menyelesaikan skripsi butuh banyak biaya. Kuliah berapa biaya sekarang? 3 juta, 2 juta, tidak mana. Satu semester 6 bulan, 3 juta kali satu semester itu berarti 1 tahun 2 kali. Semester itu 6 bulan, 1 tahun 2 kali. Misalnya dia menyelesaikan 8 semester, 3 juta kali 8, berapa uang? 8 kali 3 berapa? 16 tambah 8, 24 juta. Itu beban yang kakak salsa tangguh. Kakak Nisa kuliahnya apa? Perawat di mana? Perawat biayanya sangat besar. Biaya, tahu nggak berapa biaya semesternya? 3 juta, sama 3 juta. 3 juta kalau perawat dia negeri apa enggak? Swasta apa negeri? Kalau di Solo swasta kayaknya. Tahu nggak beda negeri sama swasta kuliahnya apa? Kalau negeri itu ujian SKS itu mata kuliah. Kalau kalian ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu nggak bayar kan kalau sekolah kan. Kalau di swasta itu SKS-nya bayar, ujiannya bayar, prakteknya bayar, beli alat-alat kita mesin jantung itu bayar, beli sendiri, mahal. 3 juta, mungkin kakak salsa mengeluarkan uang orang tuanya 5 juta selama 1 semester. Mungkin, karena perawat itu beda sama yang dosen-dosen lain kayak Pak BK, beda, pasti beda. Karena yang namanya kesehatan pasti uang kuliahnya lebih mahal daripada yang kuliah yang lainnya. Beda. Jadi orang tua salsa tahu bahwa kakak salsa itu sudah berpikir mencari kerja ke depannya. Sudah banyak menghabiskan orang tuanya, uang orang tua sudah banyak habis. Dan sekarang kerja susah. Kakak salsa S1 atau D3? Nggak tahu. Misalnya S1 perawat ada 1 sama D3. Misalnya kakak salsa D3. D3 sekarang nyari kerja sulit. S1 nyari kerja sekarang lebih sulit juga. Tadi mau kemana kakak salsa? Mau ke Jepang, ngapain tuh? Jadi orang kerja apa? Terpilih. Berarti kakak salsa pintar nggak kakak salsa menurut saya? 3,91 itu adalah IPK orang pintar biasa. IPK itu cuma ada 4,00. Kalau di sekolah nilai paling tinggi berapa? 100, satu mata pelajaran kan? Kalau di kuliah itu misal dia ada 121 SKS selama kuliah, 148 SKS kuliahnya selama 4 tahun atau 3,5 tahun, 148 wajib kita selesaikan. Nilai tersebut 148 mata kuliah itu kita gabungkan jadi satu, dapatlah IPK 4,0. Kalau nilainya A semua. IPK Bapak adalah 3,88. Bapak pernah dapat C1 dari 48. 148. Karena kenapa C? Karena dosennya tidak masuk, tiba-tiba ngasih tugas.
Satu lokal pada nilai C, itu kami kecewa berat. Jadi PK8 3,88. Alhamdulillah. Berarti kakak Salsa termasuk orang yang cerdas, termasuk orang yang pintar di antara orang yang lainnya. Orang pintar itu beban nggak pikirannya? Beban, belajar tiap malam. Anak dosen kalah, berarti kakak Salsa berpikir secara bagus, mengolah pikirannya bagus, pintar, belajarnya bagus. Capek dia kuliah dengan cara dia. Makanya orang tua Salsa sekarang menyuruh Salsa karena kakak sudah berkorban. Dan kakak sekarang pasti dalam tekanan batin juga. Kalau Salsa sekarang mungkin tekanan batinnya Salsa disuruh-suruh terus. Salsa dipilih saya, kakak lebih disayang. Tapi kakak pasti lebih tekanan batin. Apa tekanan batin? Kira-kira menurut kalian? Dari cerita bapak ini. Apa tekanan batin kakak Salsa? Apa? Ingin membahagiakan orang tua. Itu tekanan batin orang yang setelah selesai lulus kuliah. Bapak, kakak Salsa tadi ingin membahagiakan orang tua. Tekanan batin itu gimana ya harus kerja, bagaimana mengembalikan uang orang tua yang sudah terpakai dan itu gimana mengembalikan. Walaupun uang orang tua yang sudah kalian pakai tidak bisa digantikan dengan apapun, mau kalian sukses 3 triliun sedunia kalian bawakan 5 uang yang sudah saya pakai selama saya hidup takkan terganti. Takkan pernah terganti kalian kasih dengan uang, takkan pernah terganti sayang orang tua. Tapi sebenarnya kita ingin membahagiakan dia, ingin uang yang dia pakai kita kembalikan dengan kebahagiaan. Bisa kita belikan dia baju baru, mobil baru, rumah baru, kita belikan orang tua tuh kayak gitu. Jadi orang kakak saya itu sedang berpikir keras tuh, bagaimana cara dia bisa kerja dengan bagus, bagaimana cara dia bisa membahagiakan orang tuanya. Kakak saya sedang berpikir itu. Orang tua pun pasti tahu tekanannya sekarang bagaimana, pasti juga ditekan oleh keluarga lain. Pasti ete-ete kita ngomong, lo kakak Salsa lah kerja lah tamat kuliah masih nganggur, gak ada kerja, ngabisin orang tua, ngabisin duit orang tua, tekanan batin lagi. Tanpa kita tahu kakak sedang juga mengalami tekanan karena baru tamat lulus kuliah. Terus satu lagi tadi kata Salsa boleh pacaran atau boleh chatan sama cowok, teleponan sama cowok. Kakak Salsa boleh dulu. Nah sekarang Salsa nggak boleh. Padahal sekarang kakak Salsa punya cowok, teleponan tiap malam. Salsa nggak boleh. Kenapa begitu kira-kira? Ada nggak yang tahu masuk kenapa? Mungkin Salsa udah tahu, cuman Salsa tuh masih bingung. Salah atau benar sih perasaan Salsa nih? Bingung. Itu nggak boleh tuh, itu nggak boleh. Itu privasi, itu privat. Apapun yang HP saya pun, suami istri bahkan tak boleh buka HP terus gitu, karena itu isinya privat, privasi. Kenapa begitu? Dalam hubungan mau itu keluarga suami istri, ada hal yang seharusnya tidak kita nampak, tapi kita nampak. Ada hal yang seharusnya begitu. Ada yang harusnya bukan masalah, tapi jadi masalah. Misalnya bapak pacaran, bapak punya istri, terus mantan bapak dulu yang 10 tahun lalu ngechat, cuma nanya sekedar bagaimana mau bekerja sama bapak, kan pak bos dia mau kerja sama bapak. Nampak istri bapak cemburu, istri bapak ini cemburu kan sebagai wanita, seharusnya itu tidak nampak jadi masalah. Nah itu juga berhubungan kakak adik, itu sebetulnya privasi yang nggak boleh salah lakuin sebetulnya. Nah, karena jahil. Oke. Kenapa ayah dan ibu tadi lebih melarang Salsa lebih ketat, sementara dulu kakak enggak, kata Salsa dilarang lebih ketat? Karena zaman dulu mungkin pergaulannya beda zaman sekarang. Beda nggak pergaulan zaman dulu? Zaman sekarang ada bahkan anak SMP yang mesum, ada nggak SMP, anak SD, bahkan ada yang berciuman, anak SMP, anak SD.
Nah, masalah-masalah yang dulunya tidak ada di masa sekarang ada. Dulu zaman bapak SMP, anak SMP itu nakalnya paling maroko, paling cabut. Zaman sekarang anak SMP lah pacaran dulu ada zaman bapak. Ada anak SMP yang mukul guru, ada anak SMP yang sabu-sabu, jadi bandar, ada anak SMP yang narkoba, ganja, ada enggak? Ada zaman sekarang. Nah, itu bedanya. Itulah kenapa orang tua Salsa sekolahnya sampai mana? Ayah paling tinggi sekolahnya sampai mana? Sampai SMA, ibu SMP. Oke. Berarti orang tua Salsa punya pendidikan, ya kan? Orang tua Salsa punya pendidikan yang memadai. Berarti orang tua Salsa itu pandai dalam mengatur anak. Dia tahu bahwa sekarang zamannya terbuka. Di HP aja lah, kalian buka HP kalian, situs apapun bisa kalian buka. Situs yang tak pantas pun bisa kalian buka. Baik laki-laki maupun perempuan, sangat berbahaya. Telegram, tahu ada yang pernah main bot Telegram nggak? Anonymous, random bot. Ada nggak yang pernah main bot? Tahu nggak? Kenalan sama orang asing di luar, pernah main bot? Pernah nggak aplikasi kenalan-kenalan apa yang tahu kalian? Apa? Tinder, main Ome, main Tinder. Itu aplikasi bebas yang kalian tidak tahu apa isinya, tapi kalian buka. Sangat berbahaya. Yang tak kalian wajar nampak, tiba-tiba kalian nampak. Sangat berbahaya. Makanya terkadang orang tua Salsa itu lebih mengawasi. Saya buka apa? Salsa lihat apa sekarang nih? Zaman dulu mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu, HP itu belum begitu menyeramkan, belum begitu banyak situs kayak gitu, belum begitu heboh dengan hal-hal yang negatif. Tapi zaman sekarang, contohnya penipuan, kalian terpencet link sembarangan, hilang semua datanya. Nah, terpencet link, hilang semua uang kalian. Kawan ibu bapak terpencet link sekali, hilang duit 10 juta. Satu, misalnya kalian pernah berfoto tanpa baju atau cewek pakai tank top aja, tanpa jilbab, misalnya pernah kalian simpan di galeri, kalian pincet sembarangan link, tersebar sama foto kalian. Apa yang kalian alami? Malu seumur hidup. Tersebar ke dunia maya. Kejahatan paling kejam, paling mengerikan adalah kejahatan dunia maya. Karena jejak digital itu seumur hidup akan ada. Misalnya kalian pernah berfoto, kalian ngirim pap ke orang asing misalnya, tanpa baju, pakai tank top aja misalnya, tak pakai jilbab, foto kalian dikirim. Orang itu misalnya jahat, disebarnya ke media sosial, seumur hidup kalian tidak akan bisa kalian hapus. Kejamnya dunia maya. Maka dari itu ibu salah satu ayat satu sama-sama sekarang kita sama-sama nih buka apa untuk sekarang, ada lebih begitu. Karena sekarang masa SMP adalah masa perkembangan yang labil. Kalian masih bingung, masih di awal-awal. Jadi ini negatif apa buruk ya? Yang kalian negatif apa positif ya? Yang kalian anggap positif bisa jadi itu ada negatifnya. Yang kalian anggap negatif bisa jadi itu ada positifnya, tapi tidak bagus. Maka dari itu ibu tuh lebih perhatian. Sebetulnya itu perhatian apa enggak? Perhatian. Mungkin caranya berbeda. Karena anak zaman sekarang tak bisa lagi kalau kita lembut-lembut, pasti harus dimarahi. Wah, contoh. Ya udah. Nah, contoh itu. Harus dimarahi ya benda. Bisa nggak kalian? Sudah lagi, diam lagi. Diam nggak kalian? Enggak kan? Anak zaman sekarang tidak bisa lagi dengan satu kata. Diam lagi, sudah lagi ributnya nggak bisa. Harus ada perhatian lebih. Anak zaman nggak pakai tangan. Anak zaman sekarang tuh ibaratnya ingin perhatian itu lebih didekati. Raja sekarang tuh Eko pak, Teo santai lah kita belajar lah ya. Lu mau belajar. Kalau dibilang aja udah lagi tuh nggak mau, pasti nggak mau. Itu bedanya zaman sekarang sama zaman dulu. Maka dari itu ibu salah satu menurut saya lebih mengekang lah ibaratnya bagi saya ya, mengekang, lebih melarang. Sementara dulu kakak tak dilarang, itu nggak persen salah. Karena sekarang itu dunia maya itu bebas. Kenapa sekarang kakak Salsa boleh pacaran? Mungkin itu waktunya sekarang. Waktunya harus berlaki sekarang. Itu harapannya. Biar apa? Biar ibaratnya beban orang tua berkurang.
makan orang tua tuh untuk anaknya mungkin berkurang. Sudah bisa kakak tuh misalnya ibaratnya punya suami, nah, itu ibaratnya. Kenapa mungkin kakak tuh juga dilarang tanpa sepengetahuan Salsa. Kakak tuh juga dilarang, diingatkan dulu batasannya, tak boleh begini. Mungkin begitu kakak tuh sekarang. Nah, tapi kakak mungkin nggak tahu kenapa kakak tuh salah pacaran, teleponan. Dia mungkin masanya begitu sekarang. Nah. Itu kan nggak malam jadi itu agak senang bilang terus selalu bilang di situ tuh ada yang dari sore tidak akan lagi sampai sampai dari itu tuh kan kayak dari itu ini dari aku jam 9 kan sekarang 9 ke di simpang itu kakak di apa Oke, Bapak jelaskan kenapa masa bodoh amat sama kakak yang di HP malam-malam. Kakak tadi les jam berapa? Jam 8 sampai jam 7 malam. Lama enggak tuh? Lama. Ada nggak waktu dia jumpa? Misalnya dia punya pacar nih, buruknya. Ada nggak waktu dia jumpa? Nggak ada. Nah. Pacaran juga sama orang yang kemarin di rumah putus lagi. Yang di kafe itu? Di kafe itu saya tahu abang itu Orang Padang juga. Ibu tahu. Nah, itu bagus, betul itu bagus. Kenapa? Oke, kita simpulkan lagi. Kenapa pacar Akasa ganti-ganti? Berarti Akasa bosan. Berarti Akasa cantik. Banyak yang kenal. Banyak sih, ada tuh. Ini sih. Kayak apa? Dia kata tuh di sini juga. Enggak pas buka itu dimutusin dari area apa? Kayak di jalan kan. Coba situ lagi tapi saya asal masa simpis. Tuh, berarti Akasa cantik, manis di mata orang lain. Tuh. Terus kenapa pacarnya gonta-ganti? Karena wanita sekarang itu harus memilih mana yang terbaik. Menikah ataupun kawin itu adalah perihal seumur hidup, bukan untuk main-main sebulan 2 bulan. Maka dari itu memilih itu tidak apa-apa. Terus nyambung dia sama orang lain. Nah, diam. Rika, Lutfi. Putus nyambung dia mengganti. Mungkin laki-laki yang TPI misalnya kurang baik, kasar misalnya. Mungkin yang di Palembang misalnya kurang baik, tidak perhatian gitu. Nah, ya, itu zamannya sekarang, itu zaman sekarang. Nah, ya. Nah, tuh. Mungkin ada masalah, mengapa dia putus nyambung atau nyari cowok lain? Karena wanita sekarang harus memilih mana yang terbaik untuk dia. Kalian cewek-cewek mau nggak jumpa laki-laki misalnya satu pilih mana pilih laki-lakinya? Mau nggak salah laki biasa pilih? Nggak mau. Terus jelek suka bohong mau nggak? Nggak mau. Terus satu lagi pemukul kasar, suka mencaruti kita. Jelek, bodoh, nakal, mencarut, lengkap mau nggak? Nggak mau. Maka dari
Nah, tapi kita harus mencari yang terbaik di antara semua laki-laki. Maka dari itu, tadi kita balik ke topik tadi. Kakak jam 9 masih di kampus. Oke, jam 8 sampai jam 7 malam dia les. Mungkin balik lesnya itu sekitar jam 7. Jalan ke rumah, mungkin dia makan dulu di jalan sama cowoknya, berjumpa dulu, makanya singgah ke kafe dulu. Nah, mungkin itu masanya sekarang. Itu masanya. Saat nanti sudah remaja, sudah juga beranjak ke dewasa awal, mungkin salsa juga akan begitu. Seperti kakak. Sekarang mungkin enggak. Sekarang mungkin enggak. Nanti masa kan makin berkembang nih. Sekarang saja sudah lebih berbahaya. Nanti masa makin berkembang. Zaman makin berkembang. Mungkin kita juga akan seperti itu. Dulu bapak jijik orang pacaran, mahal pacaran. Video cowok mahal, gilo lah kan. Gitu. Tapi sekarang yang terjadi kenyataannya apa? Apa ada? Nah, itu yang terjadi sekarang. Nah, kenapa begitu? Karena zaman pasti begitu. Kita pasti mengalami masa itu, tapi tahu batasannya bagaimana. Saat seseorang mampu berpikir, oh iya, saya pacaran, saya tahu batasan saya. Hebat, kata batasan saya. Gini, pegangan tangan laki-laki perempuan boleh nggak? Laki-laki pegangan tangan boleh nggak? Boleh selagi tidak ada nafsu atau adik kakak. Ya, kalau dia misalnya Pak Is sama Sasa pegangan tangan boleh nggak? Boleh, selagi tidak ada nafsu. Kalau sudah bernafsu, dosa. Dosa besar. Tuh. Apalagi sampai berpelukan, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Apalagi sampai berpelukan. Hah? Pelukan sahabat boleh. Tapi kalau timbul nafsu itu timbul dosa dalam Islam, tidak boleh sama sekali. Maka dari itu pacaran itu dilarang. Kenapa? Hal paling kecil dulu, hal paling kecil. Tatapan mata antara perempuan dan laki-laki berdosa. Bapak natap salsa di mata ini berdosa nggak? Berdosa nggak? Tidak. Tapi kalau bapak natap dengan rasa suka atau nafsu itu berdosa. Maka itu pacaran itu dilarang. Dari mata saja menimbulkan dosa. Apalagi sampai pegangan tangan, berpelukan, dikoha, ayam, berdosa nggak? Nah, manggil ayam sudah dosa. Ayam, ada, malah berdosa. Apalagi sampai berpelukan, berpegangan tangan. Tapi kalau kita tahu batasan, dalam Islam apa nama pacaran? Itu efeknya. Dalam Islam ada nggak pacaran? Yang ada apa? Yang ada apa dalam Islam? Ta'aruf. Ta'aruf itu mengenal. Pacaran itu kan mengenal dia, mengenal keluarganya, mengenal kelakuannya. Dan pacaran itu kan begitu sebetulnya. Tapi menyalahgunakan, ada yang sampai pegang tangan, pelukan. Dalam Islam ada namanya ta'aruf. Ta'aruf itu mengenal dari ujung kepala sampai ujung kaki, ujung keluarga, ujung keluarga lainnya. Itu ta'aruf dalam Islam. Itu yang tertanda-tanda. Pacaran, sekarang anak muda kan trennya lagi pacaran. Tapi kalau tahu batasan, selagi tidak terjadi hal-hal negatif, apa hal negatif contohnya? Dapat negatif pacaran apa contohnya? 1, zina. 2, fitnah, bermaksiat, hamil di luar nikah. Selagi tidak terjadi hal itu, mungkin boleh pacaran. Bagi salsa sekarang begitu. Ya salsa alami sekarang. Paham nggak dengan apa sekarang sampaikan? Paham. Ada nggak yang mau tanya dari masalah? Nggak ada. Oke. Saran Bapak, salsa tidak perlu merasa berkecil hati karena ibu sayang kepada kakak daripada salsa, tak perlu merasa berkecil hati. Karena itu sekarang masanya adalah salsa sekarang biar belajar. Ada nggak perempuan nggak pandai jubir? Ada. Perempuan nggak pandai masak? Ada. Perempuan nggak pandai beres-beres rumah? Ada. Ada nggak laki-laki yang mau perempuan itu? Ada. Ada laki-laki mau? Sama perempuan nggak pandai masak, nggak pandai nyuci piring, nggak ada laki-laki. Nggak ada kan? Mau nggak kalian? Enggak. Perempuan pemaleh, makiran, mau nggak? Saya mau buat rumah tangga cuma. Ibu sekarang sedang mempelajari salsa bagaimana cara menjadi perempuan sesungguhnya. Masak itu bagaimana, mencuci itu bagaimana, berderma bagaimana. Itu adalah hal yang sulit bagi perempuan.
harus dilatih setiap hari. Kenapa? Karena saat sudah menikah itu akan kalian lakukan selama seumur hidup. Dari bangun tidur sampai mati. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari awal menikah sampai mati itu kalian lakukan demi suami kalian. Jadi ibu Salsa sudah mengajari Salsa bagaimana caranya masak, bagaimana caranya bereskan rumah. Kakak mungkin sudah. Sekarang kakak waktunya untuk mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan. Itu tugas kakak sekarang. Tugas Salsa sekarang adalah belajar tentang bagaimana kehidupan, bagaimana menjadi wanita, bagaimana menjadi ibu rumah tangga, bagaimana belajar dengan baik, tidak HP terus. Itu tugas Salsa sekarang. Jadi pesan Bapak, jangan berkecil hati dengan apa yang terjadi. Oke, paham Salsa? Oke, Bapak minta dari orang satu berikan pesan untuk Salsa. Apa yang harus Salsa lakukan sekarang? Mulai dari Okta, ketua. Bersabar. Kenapa harus bersabar? Sabar menghadapi cobaan yang terjadi sekarang. Karena manusia sekarang punya berbagai macam cobaan hidup, apapun itu. Bahagia pun cobaan dari Allah. Jadi apapun yang terjadi, Salsa harus sabar. Terima, tabah, sabar diri. Oh, ambil hikmahnya. Oh, ibu tuh nyuruh aku tuh ini ya. Berarti begini ya. Ibu tuh melarangku berarti, oh ibu nggak mau aku begini. Ibu nggak mau aku pacaran apalagi sampai hamil di luar nikah. Ibu nggak mau. Kalau sampai hamil di luar nikah, apa yang terjadi? Malu. Keluarga malu. Salsa malu. Hidup hancur. Kalau laki-laki tidak punya bekas. Kalau perempuan seumur hidup berbekas. Ada tidak laki-laki yang mau lagi sama perempuan yang sudah hamil luar nikah? Tidak mau. Itu ibu menjaga, apalagi anak perempuan. Tadi satu, kenapa Salsa lebih curhat ke ayah? Karena anak perempuan biasa lebih dekat ke ayah. Laki-laki itu lebih dekat ke ibu. Lebih konsepnya begitu. Kita lanjutkan nanti kalau itu. Kalau masih bangga begitu lanjutkan nanti. Lanjut, Okta, tunjuk. Zia. Apa pesan untuk Salsa? Nikmati aja. Nikmati aja. Hidup sangat berbunga-bunga. Hidup tuh penuh lika-liku. Jadi ya, nikmati aja. Selalu aja, nikmati aja. Terpotong. Oke, intinya sekarang adalah masa peralihan. Sekarang bukan masa main-main lagi. Sekarang masanya belajar prestasi untuk sendiri dalam belajar. Kalau sampai nilai Salsa jelek di SMP, bisa nggak Salsa masuk SMA favorit atau SMA negeri? Nggak bisa kan? Maka dari itu sekarang adalah masa peralihan. Kalau kita masuk SMA yang jelek misalnya, tentu kita akan pergaulan kita akan jelek juga. Karena nilai sana rendah-rendah, pergaulan sana jelek-jelek sekolah kita. Jadi salah satu harus masuk SMA favorit, SMA negeri yang bagus-bagus harus. Maka dari itu sekarang bukan maksudnya main-main. Mungkin boleh main-main, tapi dikit-dikit. Main-mainnya dikit-dikit. Sekarang masnya tuh serius belajar, akan nilai tinggi. Bisa masuk SMA favorit, itu tujuan dari kenapa waktu main itu terpotong. Itu pentingnya. Sekarang nikmat, kata Zia, nikmati aja proses sekarang. Orang yang menikmati proses yang lebih sulit daripada orang lain itu adalah bibit-bibit orang sukses. Kenapa bibit orang sukses? Karena mereka dari kecil atau dari semasa remaja sudah mengalami pahitnya hidup. Dan saat dewasa, saat mereka susah, mereka sudah tahu, oh biasalah, sudah sering gini kok dulu, jadi biasa aja. Bisa karena terbiasa, mau karena sudah tahu. Nikmati saja kata dia, itu kuncinya. Tunjuk lagi Okta. Baik, apa pesan untuk Salsa? Nggak ada pesan? Nggak ada? Ganti Okta, tunjuk. Pak Is, apa pesannya? Nggak ada? Tunjuk lagi Okta. Iron. Nggak tahu? Tunjuk lagi. Melisa. Apa pesan untuk Salsa? Apa? Jangan selalu berkecil hati, berlapang dadalah jadi manusia. Karena ini kuncinya begini tadi, untuk kata-kata begini, jangan selalu berkecil hati.
Jangan pernah berkecil hati dengan apapun terjadi. Ada orang yang ibunya udah nggak ada, pasti lebih masalah dari kita kan. Ada orang yang ayahnya nggak ada. Ada orang yang ibu bapaknya bercerai. Ada orang yang ibu bapaknya sudah meninggal, dua-duanya hidup sendiri. Ada orang yang tidak punya kakak, sepi pasti rumahnya. Kalau kalian hidup sendiri, kalian pernah pikir nggak? Ibu aku kakaknya nggak ada, aku dia sendiri. Ibu abangnya nggak ada, aku sendiri. Pasti hidup bahagia. Pernah nggak pikir gitu? Pasti semua orang pernah. Tapi kalian akan merasa sepi kalau tidak punya abang, tidak punya kakak. Hidup sendiri di rumah tuh, apalagi kalau orang tua sibuk kerja, kalian sendiri di rumah, sepi nggak? Sepi, tak ada kakak, tak ada abang, sepi. Bayangkan, misalnya gini, Salsa SMA, kakak Salsa nikah, pergi ke kampung orang lain. Salsa tidur di kamar sendiri, biasanya berdua, sepi rasanya. Bapak pernah merasa begini, bagus kok nggak ada, banyak jajan aku, yang sama adik abang, sama adik bapak. Tapi apa nyesal ngambil? Kenapa? Karena pernah bapak 3 bulan dapat tidur di kamar sendiri. Karena dari kecil kami selalu di kamar berdua. 3 bulan dapat di kamar sendiri. Ngapain aku di kamarnya ya? Gak ada kawan bercakap lagi. Biasanya kami bercakap, wah pendam, jatuh dari kasur, jatuh dari kasur, ambil HP, baca, kirim pesan ke orang lain. Itu kami kelahi, masak berkelahi, masak telur berkelahi. Tapi saat dia nggak ada 3 bulan, wah rindunya minta ampun, sunyi. Mana orang bapak bercakap nilai dulu? Aduh bercakap, mungkin bercakap sama mama juga iya kan? Mungkin. Nah, jadi dia bilang, cepatlah kau balik, enak di rumah dulu ada kawanku. Pernah nggak terjadi? Nah, karena ada 3, kalau cuma 2, pahamnya kita sendiri teman apa? Teman untuk cerita nggak ada. Karena dulu kita misalnya baca cerita sama adik, bisa main bareng adik, tapi udah nggak ada. Pasti kita pusing menghadapi hidup kita. Mungkin belum terasa, nanti mungkin terasa. Jadi pesan dari siapa tadi? Menisa, sabar menjalani hidup. Ya, itu. Jangan berkecil hati. Lanjutkan, Okta. Putri, Pak. Putri, apa pesan Putri? Nggak ada. Siapa lagi belum? Deka, apa pesan Deka? Tetaplah semangat, jangan menyerah. Kayak lagu dia. Laskar Pelangi. Lanjut lagi. Lebih ada. Siapa lagi ada habis? Habis. Oke. Terakhir, Bapak minta satu orang satu kasih kesan dan pesan untuk acara kita pada hari ini. Dimulai dari ketua. Kesan itu contohnya, saya bahagia Pak, bisa berbagi. Saya senang Pak, saya tahu jadi apa yang saya tidak tahu, saya belajar. Saya senang, saya bahagia, bisa punya kawan-kawan saling berbagi. Kalau pesan contohnya, semoga kita lebih semangat lagi, atau semoga Bapak lebih ganteng lagi, atau semoga Bapak gamenya lebih asik lagi hari ini, gitu. Itu pesan. Dimulai dari ketua, kesan dan pesan. Kesan coba, ada senang, ada nangis, ada sedihnya. Misalnya, ya jadi kaji Pak, dan menyerah, ada perjuangan. Oke, itu pesan dari kita. Tunjuk kawannya. Pesan. Wajib ada satu orang satu. Pesannya apa? Harus ada satu. Nggak berkesan hari ini loh. Pesannya apa? Tetap semangat kamu. Yang lain tunjuk. Siap. Pesannya. Pesannya apa? Tetap semangat. Kesannya apa? Untuk hari ini bagaimana perasaannya? Senang. Karena apa senang tuh? Bertemu teman-teman. Tunjuk Okta. Baik, Pak. Pesannya. Senang ada sedihnya. Kenapa? Karena kita berbagi cerita. Pesannya? Senyumin aja. Oke, Bapak tambah. Kalau ada masalah, jangan pendam sendiri. Mari bercerita. Sama siapapun, cari sahabat bercerita. Kenapa? Kalau kita pendam sendiri, meledak. Atau putar-putar teriak, teriak. Tidak masalah. Jangan pernah pendam masalah. Ibaratnya ini, air gelas. Kayak isi air banyak, tumpah nanti. Tumpah, itu juga diri manusia. Saat dipendam. Kalau sudah meledak, gantung diri, bahaya, bunuh diri, mati. Gitu. Maka itu bercerita. Tuh, lanjutkan, Okta tunjuk. Deka, apa kesan-kesan?
Kesannya apa? Apa kesan kau ini? Nggak ada pesannya? Jangan menyerah. Duduk. Lebih, apa pesan-pesannya? Apa pesan-pesannya? Nggak ada. Duduk lagi, terakhir apa? Ada bisa. Pesannya? Bersedia dan senang. Pesannya? Tetap bergembira. Bahagia selalu. Bahagia selalu. Senang selalu. Senang selalu. Udah habis. Nah, duduk dulu, terakhir. Tapi belum. Putri, apa pesan-pesannya? Apa pesan-pesannya? Pesannya apa? Pesannya jangan menyerah. Jangan menyerah. Terakhir, bisa. Berdoa selalu. Apa pesannya? Senang. Pesannya apa? Bawa santai aja. Mantap. Oke. Sebelum kita akhiri, jaga janjinya semua bahwa ini rahasia. Ya, rahasia. Cukup kalian 10 orang aja yang tahu. Sama Allah sama Pak yang tahu. Kita ber-11. 11 sama Pak. Ubah dulu sebenarnya. 12 sama Allah. Nah, sama malaikat juga. Cukup kita aja yang tahu, tanpa orang lain tahu, jaga rahasianya semuanya. Itu yang harus kalian jaga. Nggak boleh bocor kemana-mana. Itu yang harus kalian jaga. Semoga apa yang kita ucapkan sekarang tersimpan di dalam hati kecil, tersimpan di dalam memori paling kecil kalian, seumur hidup tersimpan. Ingat apa yang kalian lakukan sekarang. Semoga tersimpan. Semoga menjadi amal ibadah untuk kita semua, bisa berbagi sama teman-teman. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah. Oke, ada yang tahu doa tahiyatul majelis nggak? Subhanakallahumma wa bihamdika. Oke, kita mulai. Biar itu semua tersimpan di hati, tersirat di pikiran. Mari kita berdoa tahiyatul majelis. Dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Kita nyanyi dulu sebelum balik. Nyanyinya sayonara. Langsung kita pulang. Langsung balik pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Oke, tepuk tangan semua. Oke, terima kasih sudah mau datang dan berbagi cerita sama-sama semuanya. Waktunya kita makan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.